Setelah dicapai persetujuan KMB pada tahun 1949, Presiden Soekarno yang telah dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat kembali ke Jakarta. Dalam pidatonya di tangga Istana Merdeka, Soekarno kembali memukau rakyat dengan pidatonya yang bersejarah. Diam. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersua. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada goodwill, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas goodwill itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung daripada negara-negara asing yang pada ini hari telah hadir di sini. Di depan sidang gabungan parlemen dan senat RIS, Presiden menjelaskan prinsip-prinsip negara federal atau kesatuan. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur, alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna.
ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata, apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah, pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan. Akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka! Tahun-tahun 50-an adalah tahun yang penuh pengharapan, namun juga sekaligus diwarnai pergolakan. Demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sementara oleh para elit politik ditafsirkan sebagai ajang perebutan kekuasaan. Soekarno sebagai kepala negara konstitusional tidak secara langsung mengendalikan jalannya pemerintahan yang dijalankan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu, di kalangan militer terjadi pengelompokan berdasarkan kekuatan politik yang mendominasi parlemen. Tanggal 17 Oktober 1952, sekelompok perwira yang tidak puas dengan keadaan politik pada waktu itu menggerakkan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. Meriam diarahkan ke Istana Presiden. Demonstrasi juga digelar di halaman gedung parlemen, Lapangan Banteng, Jakarta. Setelah bertemu dengan pimpinan Angkatan Perang dan Menteri Pertahanan, Soekarno dengan tegas menolak tuntutan para demonstran karena ia tidak mau menjadi diktator. Padahal Angkatan Perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan Perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling bersih dalam masa 50 tahun, menghasilkan 4 partai besar yang mendominasi parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Islam Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Partai besar semasa revolusi seperti Partai Sosialis Indonesia atau PSI sangat merosot perolehan suaranya, sehingga secara faktual telah tersingkir dari percaturan politik di Indonesia. Karena tidak ada mayoritas satu partai, perpecahan atau persaingan berlanjut terus. Sekelompok perwira angkatan perang yang tidak puas dengan situasi politik saat itu, mengobarkan pemberontakan di daerah-daerah Sulawesi dan Sumatera, serta menyatakan ingin berpisah dengan negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno yang mendapat dukungan dari KSAD Nasution menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan memerintahkan menghadapi pemberontakan daerah dengan kekuatan militer. Sementara itu, Dewan Konstituante hasil pemilu yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dan menemui jalan buntu. Waktu Soekarno menawarkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan suara menghasilkan suara seimbang antara yang setuju dan yang menentang. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, melalui dekret Presiden dan dukungan Angkatan Darat, Presiden Soekarno menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Kota Jakarta yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels sejak awal abad ke-19 sampai tahun 50-an tidak banyak mengalami perubahan. Awal tahun 1960-an, Jakarta mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia, Asian Games keempat. Sebuah pusat olahraga dibangun di Senayan dengan bantuan Uni Soviet yang merupakan stadion terbesar di dunia pada masa itu. Sebuah jalan raya atau boulevard yang menghubungkan pusat kota dengan kota baru Kebayoran dibangun. Kini kita kenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman. Pesta Olahraga Asian Games keempat yang dibuka pada tanggal 20 Agustus 1962 merupakan puncak dari impian Soekarno untuk sebuah pesta besar atau ekstravaganza seperti ucapan Julius Caesar yang terkenal, "Berilah rakyat roti dan sirkus, maka semua akan beres." Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 masih menyisakan sengketa teritorial dengan Belanda karena wilayah Irian Barat. Menurut sebuah klausul dalam perjanjian KMB 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan, status Irian Barat akan ditentukan berdasarkan keinginan rakyat Irian sendiri. Di tengah kesulitan politik dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia, Presiden Soekarno memainkan kartu Irian. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala yang berkedudukan di Makassar. Seluruh kekuatan angkatan perang dikerahkan ke perbatasan Irian Barat. Seperti juga konflik sebelumnya, sengketa Irian ini akhirnya diselesaikan di meja perundingan dengan diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker sebagai penengahnya. Tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah 1 tahun berada di bawah pemerintah sementara PBB UNTEA. Setelah Irian Barat bersatu kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
MPRS dalam sidangnya pada tahun 1963 mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Meskipun keputusan MPRS ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak ada yang berani mengoreksi atau memperingatkan pelanggaran itu. Praktis hampir seluruh kekuasaan politik dikendalikan oleh lembaga kepresidenan. Pada tahun 1963, pemerintah Federasi Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Sarawak mencapai persetujuan untuk membentuk negara federal Malaysia. Presiden Soekarno mencurigai pembentukan negara baru ini sebagai usaha neokolonialisme Inggris mengepung Indonesia yang waktu itu sedang meluncurkan gagasan The New Emerging Forces. Kekuatan baru ini akan menjadi imbangan bagi negara-negara barat yang digambarkan sebagai kekuatan kolonial baru. Soekarno melancarkan konfrontasi dengan semboyan Ganyang Malaysia. Tetapi para analis dan pengamat politik melihat konfrontasi ini sebagai siasat Soekarno untuk mengalihkan perhatian rakyat dari kesulitan ekonomi yang sedang membayangi Indonesia. Sebagai Panglima Ganyang Malaysia, Soekarno mengangkat Laksamana Madya Udara Omar Dhani yang bukan dari Angkatan Darat. Maka di kalangan militer pun timbul keretakan sebagai akibat rivalitas antar angkatan. Pada tahun 1965 itu juga dikabarkan bahwa kesehatan Soekarno memburuk. Sementara itu terjadi pertentangan yang semakin tajam antara militer, khususnya Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia PKI, dengan tersebarnya apa yang dinamakan dokumen Gilchrist. Sir Andrew Gilchrist adalah duta besar Inggris di Jakarta yang menurut dokumen itu mendukung sekelompok jenderal yang akan melakukan kudeta jika Soekarno meninggal dunia. Sekelompok anggota resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, melancarkan gerakan melawan apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai gerakan 30 September PKI yang membawa korban 7 perwira Angkatan Darat, terdiri dari 6 orang jenderal dan seorang perwira. Sementara itu kedudukan Soekarno semakin kritis karena militer dan mahasiswa menuduh ia berada di balik percobaan coup yang meminta korban para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Dengan sponsor kelompok militer, setelah pemakaman pahlawan revolusi, mahasiswa meningkatkan aksinya menuntut agar Soekarno diadili. Dalam suasana penuh konflik itu, Soekarno tidak henti-hentinya memperingatkan agar tetap dijaga persatuan, tidak ikut menyalahkan PKI secara hitam putih, dan menghentikan pembunuhan atas orang-orang yang dituduh PKI. Sebaliknya kelompok pendukung Soekarno tetap menunjukkan kesetiaannya mendukung Bung Karno, hingga sering terjadi adu kekuatan di lapangan. Pada tanggal 11 Maret 1966, keluarlah apa yang dinamakan Surat Perintah 11 Maret yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Dalam pidatonya yang terakhir di hadapan rakyat pada tanggal 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Surat Perintah 11 Maret bukan berarti pengalihan kekuasaan. Surat Perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority.
Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya. Maka pokok intisari mandat. Pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Tetapi sidang umum MPRS yang dijaga secara ketat oleh militer telah mengambil keputusan yang mengukuhkan surat perintah 11 Maret sebagai ketetapan MPRS. Dengan demikian kekuasaan pemerintah praktis berada di tangan Soeharto yang diangkat sebagai ketua presidium kabinet. Salah satu tindakannya sebagai ketua presidium kabinet ialah mengakhiri konfrontasi dan menandatangani perjanjian perdamaian dengan Malaysia. Dengan senjata super semar yang kini tidak diketahui keberadaannya, Jenderal Soeharto mulai mengkonsolidasi kekuatan untuk membawa militer dalam lingkar kekuasaan. Setelah membersihkan DPR-GR dari unsur-unsur PKI dan pendukung Soekarno, sidang istimewa MPRS digelar untuk meminta pertanggungjawaban Soekarno atas tragedi nasional yang terjadi. Dalam upaya pertahanan terakhir, Presiden Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban yang disebut Nawaksara. Presiden Soekarno antara lain mengatakan, malahan dalam sidang umum MPRS kedua, pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR, bukan sekadar MPRS, jikalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun, saya masih tetap berpendapat demikian. Dalam pada itu, Presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang, dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Pasal 4, pasal 5, pasal 10, 14, pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, alat ayat 2. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus Nawa Aksara, atau disingkatkan Nawaksara. Pidato Nawaksara ditolak. MPRS dalam sidang istimewa tahun 1967 memberhentikan Soekarno dari jabatan presiden dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada hari tuanya, Soekarno dikenal